Ini merupakan video rilis saya sebagai ibu dari putra saya. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya selama ini tidak mau bertemu dengan teman-teman. Tapi kemarin kan masih dalam suasana Ramadan dan saya juga punya kesibukan yang mengharuskan saya keluar kota. Pengacara putra saya sudah melaporkan tentang gelar perkara hari ini. Saya pasti akan berbicara kok. Saya akan membuka semuanya, saya pasti akan berbicara mengenai kecelakaan yang melibatkan anak saya. Saya mohon kepada kepolisian untuk tetap kita bekerja sesuai dengan fakta hukum yang ada, bukan atas opini pihak-pihak tertentu. Putra saya tetap akan menjalani proses hukum yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Adapun, jadi teman-teman sabar ya, sambil menunggu proses hukum apa yang akan saya ambil bersama pengacara saya. Saya berharap teman-teman media bersabar sambil menunggu proses hukum apa yang akan saya ambil bersama pengacara saya nanti. Nggak ada yang dipaparkan dari korban, nggak ada. Di dalam nggak ada. Nanti bisa tanya ke penyidik juga nggak ada kok. Kalau itu belum sampai situ. Kita belum sampai situ. Nah tadi masih masalah utamanya aja kan, masalah terjadinya kecelakaan lalu lintas itu aja sih tadi. Karena gini Mbak, rekan-rekan, untuk GPK ini bukan untuk menentukan tersangkanya ya, yang tahap betul. kita hadiri tadi. Yang tahap kita hadiri tadi bukan untuk itu. Bukan untuk penetapan tersangkanya di tahap berikutnya. Ada tahap 2 nanti ditunggu dari penyidik. Hari ini juga Hari ini mereka langsung. cuman kan para pihak tidak dihadirkan, mereka menentukan internal. Oh kita nggak bilang memeras, yang memeras kan yang menyimpulkan siapa coba? Kan dari pihak sana menduga saya, pihak kami memeras. Sebaliknya dari sana memeras. Ya kalau itu sih enggak ya, itu kan lebih ke ya dari kesimpulannya kemarin sendiri aja kan tiba-tiba apa yang dibutuhkan itu bukan yang dijadikan permintaan gitu, tiba-tiba kan permintaannya membangun rumah ibadah kan itu ya. Itu aja sih, bukan dari kita lah yang nyimpulin, nggak ada kesimpulan memeras gitu. Jadi gini, kan kemarin kan ada dugaan katanya kita memeras. Nanti kita buktikan apakah betul kita memeras atau tidak. Kira-kira gitu. Jadi kemarin kan ada beberapa tuh media juga ini terkait pemerasan, katanya keluarga korban mau minta duit sekian terkait ini. Padahal buktinya kita punya bukti chat itu tidak ada. Gitu. Makanya nanti kita konfrontir apakah ini chat dari siapa ke siapa. Ya kalau itu udah pasti kan nggak masuk di dalam inti dari proses ininya proses hukumnya nggak masuk di situ dong. Jadi kalau saya ditanya itu nggak bisa saya jawab. Cuman yang jelas kami kan kemarin masalah penguburan udah memberikan juga ya, entah diterima atau enggak ya itu kan ya menurut yang sana gitu. Tapi tidak mengurangi rasa duka kami, itu aja sih. Paling nambahin sedikit tadi terkait ganti rugi, itu harus digarisbawahi juga teman-teman media. Ganti rugi di sini bukan menandakan bahwa klien kami yang bersalah. Iya, betul. Karena dukungan kemanusiaan, ya. Karena dia menjadi manusia yang baik, klien kita, dan bertanggung jawab atas nyawa seseorang. Dia menemani dari awal pengendara dibawa ke rumah sakit sampai pengobatannya, ya. Bahkan biaya pemakamannya dikuburkan. Dan pengendara sendiri yang bawa motor tuh kan luka ya. Itu luka sininya juga, belakangnya sobek, kakinya patah ya kalau nggak salah juga ya. Ya itu sampai sekarang tuh masih ditanggung sama pihak klien. Kalau di dalam nanti kan ada putaran panjangnya tuh video CCTV-nya. Nanti kita sandingkan apakah betul. Nanti kita lihat sama-sama bahwa tragedi ini adalah tragedi menerobos lampu merah. Kita lihat dari arah mana ke arah mana, apakah lampu itu hijau atau merah, nanti kita lihat sama-sama. Jadi kita gelar perkara, hasil dari sana kita bawa ke teman-teman media gitu. Nanti kalau terkait perkembangannya pihak kepolisian akan menjelaskan juga kepada teman-teman media. Analisa kita sementara ada beberapa kemungkinan itu juga ada gitu. Karena kan kalau kita lihat dari sesama yang beredar saat ini, arah dari posisi mobil dan motor itu sejajar sebenarnya kalau video saat ini, dugaan kami begitu. Tapi nanti terbukti, nanti rekaman video dari pihak polisi kan panjang tuh durasinya, nanti kita buktikan di situ. Bang, harapannya untuk gelar khusus hari ini? Harapan kita sebenarnya yang penting keluarga dapat keadilan. Itu. Keadilan bisa didapatkan ibu ini khususnya dan umumnya kepada masyarakat Indonesia. Memang
betul adanya terjadi dugaan pelanggaran lampu merah, dan dari klien kita juga tetap memang betul sesuai di CCTV berada di jalurnya di lampu hijau gitu aja. Dari rekan-rekan ada yang mau tambahin tadi? Udah pertanyaan aja, Bang. Sebetulnya dia itu pulang dari rumah temennya, daerah Mampang, makanya itu kan lurusannya Mampang. Pelanggaran lalu lintas diduga ya. Dari Memang, TAA, bukan dari TAA ya. Ini Polri. traffic accident analysis. Kita harus sepakat dulu bahwa kejadian ini bukan antara korban dan pelaku. Ini kondisinya sama-sama terjadinya kecelakaan lalu lintas juga. Iya. Belum ada disimpulkan siapa yang menjadi tersangkanya. Ya, Iya. itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus sepakat juga karena klien kami beretikat baik, mengedepankan kemanusiaan, adanya simpati dan empati yang dilakukan sama klien kami ke pengendara maupun yang dibonceng. Tapi sebatas kemampuan klien kami. Jadi harus dilihat juga dulu perkara. Jangan karena klien kami mengendarai mobil, jadi berlakulah status sosial itu. Tapi kalau hukum ini kan kita mengenal asas equality before the law, semua sama di mata hukum. Tapi kami dari kuasa hukum tetap berbelasungkawa buat keluarga yang telah ditinggalkan oleh adinda kita ya, Dinda Syamil. Yang jelas nggak ada yang namanya intervensi dari orang tua klien kami, itu nggak ada sama sekali ya, karena ya Jenderal Bintang 2 aja bisa masuk penjara kan, apalagi sekedar anak polisi. Nggak ada ininya lah, nggak ada arahnya ke situ. Dan harus dicatat, yang bawa korban almarhum ke rumah sakit beserta temennya itu ada klien kami. Dan kalau ada yang bilang dia lari dan lain-lain, dia yang bawa. Dan dia ikut sampai ke rumah sakit. Di CCTV itu tidak kelihatan berhentinya karena memang cakupan area CCTV nggak sampai ke tempat dia berhenti. Jadi mobil Mercy itu kalau airbagnya keluar, itu tuh nggak bisa ngegas. Jadi mobilnya gliding berfungsi. Terus airbagnya kan besar, itu kan harus dikempisin dulu. Dia kan nggak bisa lihat apa-apa. Dia cuma tahu sisanya itu dia mau belok. Akhirnya dia belokin, akhirnya dia gliding tuh mobilnya. Udah itu aja. Jadi nggak ada dugaan kabur, itu nggak ada. Klien kami bahkan nggak muat masuk di taksi, dia naik di bagasi. Bayangin, itu saking dia pengen tetap terus kawal sampai ke rumah sakit. Itu bukti pembayaran rumah sakit udah kami pegang semua. Itu aja sih. Dan yang mesti digarisbawahin juga, setelah klien kami mengantarkan ke rumah sakit, klien kami datang ke sini untuk melaporkan diri untuk di BAI. Ya, dan betul. dia menunggu di sini sampai melaporkan kejadian tersebut. Sorry, saya ralat untuk melaporkan kejadian tersebut bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.